lucunya dunia itu aku paparkan musik ke dia tuh dia sangat responsif gitu. Dunia tuh kalau dikasih denger lagu volume yang kecil gitu nggak bisa gitu. Harus yang gede yang terus lagu kenceng terus dia tidur. Oh, oke. Nggak pernah ada orang yang udah ahli jadi parent. Iya. Tapi benar. semua orang pasti pernah muda. Setelah menikah dan punya anak, Mas Elo tuh ada ngerasain perbedaan nggak nih dalam dunia bermusiknya? Atau mungkin jadi selektif, milih job atau? Enggak sih. Yang berubah adalah playlist saya. Oke, Iya. playlist yang di YouTube itu tadi ya. Playlist yang biasa saya dengerin tuh rada berubah sekarang karena istriku tuh nggak suka lagu-lagu yang aku suka gitu. Oh, oke, ya. Yang teriak-teriak gitu nggak suka dia. Rock. Iya dia nggak suka, dia lu apaan sih gitu. Tapi kayaknya dunia suka. Oh, oke. Jadi istriku nggak suka, dia bener-bener yang kayak cuman Sebenarnya santai. santai. Tapi ada satu momen kita di mobil, dunia tuh kalau dikasih denger lagu volume yang kecil gitu nggak bisa gitu. Harus yang gede, yang terus lagu kenceng, terus dia tidur. Oh, oke. Jadi rada berbeda tuh di sini. Dunia rock sudah mengalir di dunia, apa namanya, di dalam badannya. Yes, dunia. gitu. Terus gimana pengalamannya Mas Elo jadi seorang papa ini memengaruhi karir musiknya Mas Elo? Atau mungkin Mas Elo udah ciptain karya khusus nih musik buat dunia? Saya ada sih satu lagu yang emang saya bikin untuk istriku sama anakku, tapi belum keluar. Memang mereka jujur aja sangat inspiratif ya buat aku saat ini. Karena segala macamnya yang aku bikin, yang aku bilang di awal tadi, aku bikin untuk mereka gitu. Bagaimana membuat mereka senang, itu aja. Okay. Itu tujuan hidup aku gitu saat ini, yang baru gitu. Nah, jadi apakah akan berpengaruh ke musiknya? Pastinya ya, karena setidaknya aku berpikir ini kalau yang dengerin istri sama anakku seneng gak ya? Iya. Okay. Musiknya lagunya ceritanya tentang apapun lah. Tapi kira-kira anakku sama istriku seneng gak ya dengerinnya gitu? Mungkin ada gitu. Ya kalau anakku suka rock, istriku nggak suka rock, ya aku main rock masih bisa gitu. Iya. Ya kan? Dan lucunya dunia itu aku paparkan musik ke dia tuh dia sangat responsif gitu. Oke. Kayak Berarti dia senang musik juga nih. Iya dia kayak nonton, kita nonton serial net, enggak serial, itu satu one off kita movie. Biopiknya Whitney Houston. Ya betul Ustaz. Terus kayak ada satu bagian yang dia nyanyi And I, gitu. Terus kita suka pegangan tangan kan gitu. Itu pas bagian itu dia nggak berkedip, terus dia kayak langsung meremes tangan aku gitu. Terus dia kayak suka banget gitu ngeliatin. Ya ampun, sweet banget. Dan itu akhirnya kita jadikan untuk kayak distraction untuk dia. Okay. Misalnya aku ada acara gitu, istriku juga pengen ikut aku gitu. Terus dia lagi di rumah gitu, udah kita kasih Whitney Houston, terus dia yang kayak nggak berkedip gitu nontonnya, terus kayak kita ya ampun, keluar gitu. Selera musiknya dunia bagus banget. Gitu kira-kira. Oke. Nah, tapi Mas Elo pengen ngajarin musik juga nggak nih ke dunia, atau udah besar nih dunia kamu jadi musisi ya gitu? Mungkin itu aku akan pakai caranya orang tuaku sih. Jadi kita tetap memperkenalkan musik sama dia. Tapi terserah lu mau jadi musisi atau enggak. Kayak gitu sih. Karena orang yang memiliki sense musik gitu ya, mau jadi apa aja, mau dokter kayak, mau apa kayak, kalau dia punya sense musik ya gitu ya, pasti lebih apa ya, lebih asik gitu kayaknya. Dia lebih bisa, lebih luas, nggak kaku gitu. Sedangkan kita harus fluid gitu. Kalau hidup tuh kita harus cair kemana-mana gitu. Kita nggak bisa kayak cuman gitu. Nggak bisa. Kalau menurutku ya, oke, lu bisa, cuman maksudnya
nggak berwarna lah hidup nggak nanti. seru ya Iya gitu. Jadi kayak kalau ada musical sense-nya tuh aku rasa jauh lebih seru. Oke. Nah kalau anak tuh kadang-kadang kayak dominan misalkan sama mama atau sama papanya. Yeah. Nah kalau dunia itu dominan ke Mas Elo atau ke Mbak Cindy atau kedua-duanya? 50-50 sih. Oh, Dia kemana-mana. Ada momennya yang kayak bener-bener kayak tadi malam tuh aku pulang kerja, aku nggak bawa kunci. Terus nelfon semua orang udah nggak diangkat kecuali istriku kan itu masih teleponan. Terus pas lagi dunia bangun lagi. Jadi dunia harus digendong ke bawah, bukain pintu buat aku. Pas keluar gitu, pas dia udah seharian mungkin sama mamanya dari pagi sampai malam gitu ya. Aku udah pisah sama dia dari siang gitu. Jadi pas ngeliat aku dengan masih muka bantal gitu ya, tapi langsung gitu, wah sweet banget gitu ya, langsung nomplok. Sweet banget. Itu best feeling tuh kayak jadi kayak ada momennya dia kayak mungkin udah aduh capek dia sama papa pengen sama mama gitu, aduh mama terus nih pengen sama papa gitu. So seru sih ya 50-50 jadinya gitu. Atau mungkin aduh capek deh sama mama papa, gue mau sama neni gue aja deh gitu. Ada satu kita punya mbak ya, aduh dia cinta banget kayaknya sama mbaknya itu. Padahal nggak sering bersinggungan gitu, nggak berinteraksi, tapi kayak nggak tahu vibes tuh mbak kayak bener-bener gitu lucu banget kayak dia tuh sekarang kita udah tahu kalau misalnya dia mau sesuatu atau mau mama atau mau orang lah ya, mau dia belum bisa mama papa belum bisa gitu, masih kayak bergumam gitu. Oh berarti dia mau main ini gitu. Jadi kayak ya lucu banget. Tapi Mbak Cindy sama Mas Elo kan ada orang tua kayak yang tipe yang misalkan anak nih lebih, misalkan tadi kayak Mas Elo bilang senang sama mbak sama neninya, jealous, sempet ada yang ngerasa jealous gitu, kok anak gue sama dia mau ya gitu, sama gue kayak enggak lah, enggak sih, aku ngerti aja karena kayak misalnya waktu aku sering pergi keluar gitu yang dia lupa gitu, ya buat aku nggak menyalahkan istrinya gitu, apa istriku gitu kayak lu sih deket sama dia, gue nggak jadi deket, nggak gitu, maksudnya kayak ya udah seru aja nih anak emang lagi baper, beneran baper, kayak cuek gitu. Lucu banget. Jadi kayak pengen di sini iya, gitu. kayak misalnya biasanya kita begini doang, dia udah gitu. Terus sekarang gini terus kayak dia diam, nggak mau bereaksi gitu. Terus sampai kayak jual mahal gitu, terus akhirnya udah kita yang ngerangkul. Aku dirangkul nggak nangis, mau gitu tetap gitu, udah diajak main, nah gitulah. Tapi nggak ada jelas-jelasan. Nah kan Mas Elo kan masih suka pergi keluar kota nih kan, terus kayak Mas Elo bilang tadi udah punya anak tuh jadi gampang kangen. Nah kalau Mas Elo lagi keluar kota terus kangen sama anak, apa yang biasanya Mas Elo lakuin? Kayak video call kah, atau ngeliat fotonya, atau mungkin Mas Elo ngeprint cetak fotonya taruh di dompet? Mungkin. Wallpaper aku mukanya dia semua. Oke. Jadi kayak udah galeri handphone lumayan. dunia. Jadi ada kayak momen sekali waktu kalau emang lagi belum bisa teleponan ya aku cuma ngeliatin mukanya. Kalau bisa teleponan aku teleponan. Terus cuman sekedar melihat mukanya itu udah lumayan memberikan tujuan hidup, mengingatkan tujuan hidup aku. Oke, gue capek-capek kerja gini untuk dia nih gitu. Artinya dan emang senang aja ngeliat dia cantik banget buat aku, kayak iya pasti paling cantik, udah lucu, gemes banget gitu. Terus dia kayak punya mukanya tuh bisa beda-beda gitu, kayak kayak bisa tiba-tiba dia yang kayak kasih mimik kayak manja gitu, terus mimik kayak gitu, kayak wah itu yang ngangenin. Jadi kayak nggak flat doang gitu, dia kayak banyak banget tuh mimik muka yang semakin makin umurnya makin gede gitu, dia makin banyak mimiknya. Wah itu lucu banget. Nah kalau misalkan jadi orang tua itu katanya kalau misalkan udah kerja capek banget seharian di luar, terus pas sudah ketemu anak tuh katanya kayak capeknya hilang katanya gitu, kayak nge-recharge energi banget yang tadi hilang. Mas Elo ngerasain itu juga? Yes, apalagi kalau waktu kayak pulang terus dia ngeliatin dia tidur gitu, waduh tuh udah happy banget. I am home. Ini home nih baru nih buat aku gitu, karena ngeliatin dia tidur kayak aduh lucu banget gitu, kayak pengen apa, aku suka pengen nyiumin dia terus kan, tapi mamanya karena
gue udah capek nih gitu kali ya, jadi kayak udah nanti dia berusaha. juga, gue juga pengen, tapi ya udah cuma sekali doang gitu, terus tiba-tiba gitu. Nah ya itulah, maksudnya bener banget apa namanya, kalau udah punya anak ya rasanya tuh kayak apa ya, tujuan hidupnya kita tuh untuk mereka doang gitu. Ya benar. Jadi kayak ya itu goalsnya gitu. Aku lumayan determinasi sih dalam meraih goals aku gitu. Nah ya udah, berarti aku pengen membuat dia senang terus. Oke. Nah, ada nggak momen lucu yang paling berkesan nih selama 9 bulan sama Dunia, Mas Elo? Apa ya? Yang paling berkesan waktu first giggle-nya dia sih. Oh, oke. Itu wow. Itu kayak lucu banget aja gitu. Kayak dia baru ketawa gitu kan. Dari cuman wow gitu, terus tiba-tiba dia udah bisa ngelihat kita terus kayak gitu. Wah, itu momen yang paling berkesan sih. Ketawa geli gitu Ketawanya ya. dia, gigglesnya dia itu lucu banget. Jadi kayak emang bener-bener apa ya, kayaknya hampir semua yang pertama yang dia lakukan deh, kayak pertama kali ngerangkak, pertama kali jatuh. Keluaran ya. Dan kita sebisa mungkin, aku dan istriku nggak mau melewatkan semua itu. Okay. Kita harus jadi saksi atas apa yang dia lakukan pertama kali. Okay. Nah, kalau misalkan nanti nih Mas Elo, video ini ditonton sama dunia di masa depan gitu, apa yang pengen Mas Elo sampein buat dunia di masa depan? Dunia, I love you, be a good girl, make your mama and your papa proud. Udah itu aja. Sweet banget. Dunia harus harus bangga nih punya papa kayak Mas Elo dan punya mama kayak Mbak Cindy. Makasih banyak Mas Elo udah sharing hari ini dengan Pop Mama. Atau Mas Elo ada pesan yang pengen kasih tahu buat orang tua baru di luar sana? Orang tua baru, gitu? iya. Kalau orang tua lama gue nggak bisa ngasih tahu tuh karena dia lebih berpengalaman daripada gue. Tapi kalau untuk orang tua baru, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu teoritis. Benar nggak sih namanya teoritis? Iya, ya? Jangan terlalu itu, praktekin aja, cari tahu, deket sama anak, bondingin selalu dan tetap semangat. Itu aja. Ya. Terus tadi yang aku pengen highlight adalah dari Mas Elo, trial and error sih, benar. Jadi harus nyoba. Iya, nyoba biar aja, tahu. it's okay. Kalau maksudnya nggak works. Kalau nggak works ya coba cara yang lain. Ya. Karena buat aku ya, ini yang paling penting ya. Kadang-kadang kita nih anak-anak ya, kalau ke orang tua kita tuh suka kesel lah. Pasti ada ada perdebatan dan segala macam. Iya benar-benar. Tapi harus diingat gitu, saat kita udah jadi parent nih sekarang, nggak pernah ada orang yang udah ahli jadi parent. Iya. Tapi benar. semua orang pasti pernah muda. Iya benar. Jadi ya mudah-mudahan kamu bisa tidak melakukan apa yang keributan yang terjadi sama orang tuamu itu tidak kamu bawa ke anakmu lah, itu Iya aja. benar. Karena ya aku pun demikian gitu. Maksudnya ada beberapa kayak perdebatan sama orang tua gitu, sampai ribut dan segala macam. Pasti. Mereka juga masih trial and error gitu. Nggak ada yang ahli kan, jadi papa mama tuh nggak pernah ada deh. Tapi mereka semua pernah muda. Jadi kadang-kadang kita pengen taruh kita ke anak kita gitu, patternnya kita pakai. Papa dulu gini, lu harus begini. Nggak bisa. Nggak bisa. Benar. Nggak bisa. So enjoy the process aja. Oke, terima kasih Mas Elo sekali lagi. Terima kasih buat Mama dan Papa semuanya di rumah. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube Pop Mama, dan jangan lupa dengerin podcast Pop Mama di Spotify. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Bye.